Mereka juga menuduh bahwa orang Kristen tidak mengerti teks Ibrani sehingga memaksakan atau memperkosa teks Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini sebagai nubuatan tentang Yesus, padahal menurut mereka tidak. Rabbi Tovia Singer mengatakan orang Kristen memerintah ayat Bible. Menurutnya kata telah lahir dan telah diberikan itu bentuknya perfect. Maka artinya di telinganya orang Yahudi yang biasa berbicara bahasa Ibrani itu artinya telah terjadi secara sempurna. Kalau para rabi utama yang lebih otoritatif daripada Tovia Singer itu mengakui bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 itulah nubuatan mesianik, apakah Tovia Singer berani mengatakan bahwa para rabi yang akan saya sebutkan nanti dia sudah memelintir ayat Alkitab? Seberapa besar otoritas Tovia Singer sehingga mengatakan Rabbi Yonatan ben Uziel ini yang murid Rabbi Hillel ini sudah memelintir ayat Alkitab. Nah, Ibn Ezra jujur, ya tidak seperti Tovia Singer yang tidak jujur, bahwa ada banyak rabi-rabi lain yang tidak setuju bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Hizkia. Banyak rabi-rabi lain yang mengatakan bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Mesias. Shalom, sudah kasih Tuhan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tulisan para rabi berkaitan dengan nubuatan mesianik, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Video saya judulnya adalah mengungkap tulisan para rabi tentang nubuatan mesianik Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Di Indonesia akhir-akhir ini, makin banyak orang-orang Indonesia yang mengikuti ajaran Yudaisme atau ajaran-ajaran Yahudi yang lain, di mana melenceng dari ajaran kekristenan. Kelompok-kelompok Yudaisme atau agama-agama Yahudi itu mendiskreditkan bahwa orang-orang Kristen sudah memelintir ayat Alkitab, terutama Perjanjian Lama atau Tanakh, dengan memaksakan bahwa ayat-ayat yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nubuat mesianik itu dipaksakan seakan-akan merupakan nubuatan mesianik. Salah satunya adalah Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Rabbi Tovia Singer, seorang rabi yang sinagognya ada di Jakarta dan juga di Papua, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu memelintir Alkitab. Demikian juga beberapa rabi yang lain seperti rabi-rabi aliran Samaria yang juga banyak di Indonesia. Mereka juga menuduh bahwa orang Kristen tidak mengerti teks Ibrani sehingga memaksakan atau memperkosa teks Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini sebagai nubuatan tentang Yesus, padahal menurut mereka tidak. Benarkah tuduhan mereka itu? Nah, maka lewat video ini saya membuktikan bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6 itu adalah merupakan ayat-ayat mesianik. Dan bukan hanya orang Kristen saja yang meyakini bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 itu nubuatan mesianik, melainkan para rabi pun juga banyak yang meyakini bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 merupakan ayat mesianik. Namun entah mengapa Tovia Singer lalu juga Menham Ali dan beberapa kawan-kawannya mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengerti bahasa Ibrani sehingga mereka membelokkan makna sesungguhnya dari kitab suci, kemudian dipaksa-paksakan agar bisa memenuhi nubuatan Yesus. Apakah kenyataan demikian? Kenyataannya adalah Tovia Singer dan kawan-kawan mereka ini saya katakan seorang wahyudais munafik menolak nubuat mesianik. Kenapa saya katakan mereka itu munafik?
Karena faktanya yang nanti akan saya ungkapkan bahwa para rabi tradisional ya, dan para rabi utama di agama Yahudi itu mengakui bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 adalah nubuatan mesianik. Kalau para rabi utama yang lebih otoritatif daripada Tovia Singer itu mengakui bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 itu adalah nubuatan mesianik, apakah Tovia Singer berani mengatakan bahwa para rabi yang akan saya sebutkan nanti dia sudah memelintir ayat Alkitab? Ya. Dan Menahem Ali berani mengatakan bahwa para rabi itu tidak mengerti bahasa Ibrani? Maka kemudian saya kasih keterangan di video ini, Dr. Menahem Ali Graham Mualaf semoga tobat pelintir ayat. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Berhenti dulu pada ayat keempat ini. Secara tradisional, keempat ayat ini merupakan ayat pengharapan mesianis yang dipercaya, yang dibaca, yang direnungkan, bahkan dihayati oleh orang-orang Yahudi, dan mereka yakini bahwa bangsa yang sedang berjalan di dalam kegelapan inilah bangsa Yahudi yang tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai bangsa, terserak-serak seluruh muka bumi sekarang ini. Dan pada waktu kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan, bangsa itu akan melihat terang besar. Banyak para rabi di sinagog-sinagog mengajarkan bahwa akan tiba saatnya kehadiran Mesias itu akan menggenapi kondisi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4 ini. Tapi entah kenapa kemudian rabi-rabi di era modern ini menolak nubuatan ini merupakan nubuatan mesianis. Apakah karena nubuatan ini sangat cocok dengan Kristus, terbukti dengan apa yang telah dikerjakan Kristus, sehingga sekarang mereka menolaknya? Tetapi rabi-rabi tradisional banyak yang mengakuinya. Namun ayat 1 sampai 4 ini tidak saya bahas. Ya, saya akan membahas khusus yang berkaitan dengan gramatika Ibrani, yaitu mulai ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, pandangan para rabi modern ini mengatakan demikian. Teks ini bukan nubuatan mesianik, tetapi nubuatan tentang Raja Hizkia. Jadi sesuatu yang sudah terjadi 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir. Itu kata para rabi sekarang ini. Beberapa maksudnya ya, beberapa rabi sekarang ini. Dasarnya adalah
Ayat yang kelima, ya, disebutkan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi ketika Yesaya mengatakan nubuatan ini, dia mengatakan seorang anak sudah lahir. Jadi bukan akan lahir, tapi sudah lahir, telah lahir untuk kita. Bahasa Ibrani-nya ki yelet yulat lanu. Khusus yang saya kasih warna merah ini, yulat lanu, ya, kata yulat itu bentuknya pas perfect, orang ketiga maskulin tunggal. Tenses perfect di dalam tata bahasa Ibrani menunjukkan bahwa suatu tindakan atau suatu kata kerja yang sudah rampung, sudah selesai, sudah sempurna, selesai, maka disebut perfect. Ya, jadi seorang anak telah lahir. Jadi ketika Yesaya berbicara itu, anak itu sesungguhnya sudah lahir. Yelet atau anak itu sudah lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi diulang lagi, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ben nitan lanung. Nitan itu dari kata dasarnya Nathan, berubah menjadi nitan karena bentuknya adalah kata kerja nifal perfect, orang ketiga maskulin tunggal. Jadi karena bentuknya perfect, maka itu juga sudah rampung, sudah terjadi ketika Yesaya itu berkata-kata. Ya, maka menurut mereka itu bukan nubuatan mesianik. Nubuatan mesianik tentang penyelamatan bangsa Israel dan penyelamatan dunia, tetapi nubuatan tentang Hizkia, di mana Hizkia yang akan membawa kerajaannya itu dalam masa damai sejahtera. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ini menurut mereka Hizkia, Allah yang perkasa. Ini juga Hizkia, Bapa yang kekal. Ini juga Hizkia, Raja damai. Ini pendapat beberapa rabi modern yang bisa kita telusuri di YouTube. Walaupun ada beberapa rabi yang kemudian bertobat menjadi orang Kristen, atau ada orang rabi mesianik yang percaya Yesus, yang berani menentang para rabi modern ini dengan menampilkan pernyataan-pernyataan rabi-rabi tradisional yang berlawanan dengan rabi modern ini. Ya, mereka membuktikan juga secara bahasa Ibrani, gramatika bahasa Ibrani, bahwa nubuatan inilah nubuatan mesianik untuk yang akan datang, bukan zamannya Hizkia. Nah, pandangan rabi modern ini yang saya contohkan adalah Rabbi Tovia Singer. Kenapa Rabbi Tovia Singer? Karena rabi ini yang terkenal di Indonesia. Ya, rabi yang terkenal di Indonesia. Karena seorang rabi yang ingin menjangkau orang-orang Yahudi yang meninggalkan keyahudian mereka. Sebenarnya orang Yahudi itu bukan agama misioner. Orang Yahudi itu hanya percaya bahwa agama Yahudi itu untuk orang Yahudi saja. Alkitab itu hanya untuk orang Yahudi saja. Ya, mereka tidak berusaha untuk meyahudikan orang lain. Kalau ada orang lain non-Yahudi yang mau menjadi pengikut agama Yahudi, mereka melalui proses yang susah dan tidak diberikan hak-hak seperti orang Yahudi asli. Tetapi kemudian berubah ketika banyak orang Yahudi sekarang ini percaya Yesus. Bahkan mereka membuktikan dengan menggunakan Midras, dengan menggunakan Misna, menggunakan Talmud, dan lain-lain
untuk membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan. Nah, karena ada hal ini, maka kemudian Rabi Tovia Singer ini pengen menjangkau, ya, pengen melakukan misi kepada orang-orang Yahudi yang terhilang itu, menurut Tovia Singer, supaya mereka kembali kepada ajaran Yahudi yang sesungguhnya. Tetapi justru anehnya, pengikut Tovia Singer ini bukanlah orang-orang mesianik, tetapi justru orang-orang non-Yahudi yang malah menjadi pengikut agama Yudaisme. Rabi Tovia Singer mengatakan orang Kristen memerintah ayat Bible. Menurutnya kata telah lahir dan telah diberikan itu bentuknya perfect. Maka artinya di telinganya orang Yahudi yang biasa berbicara bahasa Ibrani itu artinya telah terjadi secara sempurna. Ya, bukan akan terjadi. Maka ketika Yesaya ngomong seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, seorang anak laki-laki telah diberikan bagi kita, itu sudah ada anak itu. Maka sebagai gantinya ia mengatakan bahwa yang dimaksud seorang anak itu adalah Raja Hizkia. Karena ketika Yesaya berbicara nubuat ini, yang ada adalah Hizkia, yang kemudian menjadi pemimpin di Israel. Pendapat ini sesuai dengan banyak tulisan para rabi. Tetapi ternyata bukan pendapat satu-satunya. Ada alternatif lain. Ya, ada para rabi yang menganggap bahwa Hizkia belum memenuhi nubuatan ini. Ini para rabi, bukan orang Kristen. Banyak para rabi tradisional yang menganggap bahwa Hizkia ini belum memenuhi nubuatan ini. Dia hanya sedikit saja menyerupai nubuatan ini, tetapi belum memenuhi secara perfect, secara sempurna nubuatan ini. Maka beberapa rabi yang memandang bahwa Hizkia belum bisa memenuhi secara sempurna nubuatan ini, menganggap bahwa ayat-ayat nubuatan ini sesungguhnya ayat mesianik. Hizkia hanya menyerupai saja. Karena bagi orang Yahudi nubuatan itu harus digenapi secara sempurna. Tidak hanya bisa mirip-mirip saja. Bahkan tulisan salah satu rabi yang paling tua yang masih ada sekarang ini, yang masih tersimpan sekarang ini, yaitu Targum Yonatan, itu juga mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat mesianik. Nah, kita lihat faktanya adalah menurut para rabi yang tidak meyakini bahwa nubuatan ini digenapi oleh Hizkia, pendapat mereka antara lain seperti ini. Hizkia sampai matinya tidak memenuhi nubuatan ini. Alasannya dia tidak pernah diberi gelar nama-nama ajaib, nama-nama ilahi. Nama-nama ajaib itu seakan-akan dipaksakan berhubungan dengan Hizkia. Ada beberapa rabi yang mengatakan nama-nama ajaib itu berhubungan dengan Hizkia, tetapi dipaksakan. Ya, kata penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, secara bukti sejarah atau tulisan rabi-rabi tradisional tidak diketemukan bahwa Hizkia menyandang nama-nama ilahi ini. Lalu yang kedua, kekuasaan kerajaannya tidak memenuhi ayat yang ke-6. Apa ayat yang ke-6? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Faktanya damai sejahtera di dalam kerajaan Hizkia itu berkesudahan. Kitab Tawarik menyebutkan karena kesombongannya Hizkia, Allah menurunkan hukuman dalam kerajaan Hizkia.
Lalu Hizkia merendahkan diri. Dan kemudian ada pengampunan. Itu terjadi setelah Hizkia disembuhkan dari sakit penyakitnya. Bahkan Hizkia sendiri sakit dan hampir mati. Hizkia sendiri jatuh dalam kesombongan. Maka ayat karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini tidak terpenuhi. Bahkan Hizkia ditegur oleh Nabi Yesaya karena kecongkaan kesombongannya ketika Raja Babel mengirim utusan untuk datang menjenguk Hizkia. Hizkia pamer. Harta kekayaannya semua ditunjukkan. Sampai harta bait suci pun ditunjukkan. Kecuali tabut perjanjian. Karena tidak boleh masuk ke sana. Sedangkan semua yang di bait suci dipertontonkan semua oleh Hizkia kepada tamu dari Babel itu. Padahal tidak boleh orang asing masuk ke sana. Tapi Hizkia mempertontonkannya. Maka kemudian Yesaya menegur bahwa seluruh harta kekayaan yang dilihat oleh utusan Babel itu semuanya akan menjadi barang rampasan yang dibawa ke Babel. Dan anak-anak Hizkia, keturunannya maksudnya, akan menjadi pelayan dan sida-sida dalam kerajaan Babel. Mendapatkan teguran seperti ini, Hizkia bukannya kemudian bertelut dan minta ampun, tapi dia malah mengatakan, baik sekali nubuatan firman Tuhan yang kau sampaikan ini. Ya, dengan kata sindiran. Ya, bukan kemudian aku bersalah, aku harus bertobat, bukan. Malah di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab Raja-Raja dikatakan, di dalam hati Hizkia, dia mengatakan, yang penting di dalam masa kerajaanku, semua damai sejahtera saja. Jadi Hizkia hanya berpikir, yang penting selama aku menjadi raja, ada damai sejahtera dalam kerajaanku. Jadi bukan selama-lamanya. Maka kemudian anaknya yang menggantikan yaitu Raja Manasye, itu adalah raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Hizkia mengangkat anaknya yang paling jahat sebagai raja di kerajaannya. Bahkan Israel Utara saja tidak mempunyai raja sejahat Raja Manasye ini. Ini membuktikan bahwa ayat yang ke-6 ini tidak dipenuhi oleh kepemimpinannya Hizkia. Lalu dasar yang ketiga, fakta yang ketiga adalah Hizkia sudah berusia 29 tahun waktu nubuat ini turun. Maka disebut anak atau yelet itu maksa banget. Anak itu telah lahir itu maksa banget. Karena istilah anak itu telah lahir itu biasanya jaraknya itu, waktunya itu singkat. Tidak mungkin bertahun-tahun. Seorang anak telah lahir, waktunya sudah bertahun-tahun. Seorang anak telah lahir itu biasanya diucapkan ketika seorang bayi itu lahir, baru saja lahir, kemudian diberitakan, seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Itu sesungguhnya adalah ungkapan yang umum ketika seorang tokoh pemimpin melahirkan seorang putra. Diumumkan demikian. Tapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Ya, dalam jangka waktu yang sebentar. Ya, waktunya tidak terlalu jauh dengan waktu kelahirannya. Maka sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada Hizkia itu maksa banget. Ya. Namun ada tulisan Rabi yang memang mengatakan demikian. Nah, Ibn Ezra ya mengatakan demikian.
We know that at the time of the invasion of Sennacherib, Hezekiah was 39 years. Kita tahu bahwa pada waktu invasi Sanherib, Hizkia itu berumur 39 tahun. Hezekiah was at the time of this prophecy 29 years old. Nah, Hizkia pada waktu nubuat ini disampaikan, Hizkia berumur 29 tahun. Jadi apa yang saya katakan bahwa Hizkia berumur 29 tahun itu bukan pendapat saya, melainkan pendapat para rabi, salah satunya Ibn Ezra. Tapi dia mengatakan 29 tahun itu bisa disebut Yelet. Ya. Penerapan kata Yelet untuk orang dewasa itu bisa dilihat dalam Kejadian pasal 33 ayat 5, 37 ayat 30, 44 ayat 20. Namun demikian, semua ayat-ayat dalam kejadian ini memang menunjukkan kondisi kanak-kanak. Walaupun bukan bayi, tapi kanak-kanak. Kondisi yang paling tua itu masa remaja. Kejadian pasal 33 ayat 5 adalah ketika Esau melihat anak-anak Yakub yang baru keluar dari rumahnya Laban. Kalau dihitung-hitung, anak yang paling tua itu 13 tahun. Kalau begitu menikah, langsung Lea itu hamil. Ya, di malam pertama Lea itu hamil. Ya, anak yang paling tua itu hanya 13 tahun. Tidak sampai puluhan tahun. Lalu 37 ayat 30 ini berbicara tentang Yusuf. Ya, anak yang paling muda. Ini pun juga sebenarnya masih usia-usia remaja. Lalu pasal 44 ayat 20 berbicara tentang Benyamin, adiknya Yusuf. Ini pun juga berbicara tentang kemudaannya Benyamin. Ya, tidak cukup dewasa sebenarnya. Dan menunjukkan kondisi anak-anak yang paling muda. Tetapi karena pada waktu nubuatan itu calon pemimpin adalah Hizkia, maka dialah menurut para rabi itu yang disebut anak-anak. Ini menurut tafsiran para rabi. Namun Ibn Ezra ini jujur. Ya, Ibn Ezra jujur, di tempat lain dia mengatakan, according to others, to Messiah. Jadi menurut rabi-rabi yang lain, ayat ini ditujukan kepada Mesias, bukan kepada Hizkia. Nah, Ibn Ezra jujur, ya tidak seperti Tovia Singer yang tidak jujur, bahwa ada banyak rabi-rabi lain yang tidak setuju bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Hizkia. Banyak rabi-rabi lain yang mengatakan bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Mesias. Siapa rabi-rabi lain yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada Mesias, bukan Hizkia? Tentu saya tidak mengungkapkan semuanya, tapi saya hanya pilih-pilih saja beberapa rabi yang terkenal dan beberapa rabi yang tidak terlalu terkenal, tapi saya juga sebutkan untuk nambah-nambahi saja. Yang pertama, Targum Yonatan abad kedua. Targum Yonatan ini ditulis oleh Rabi Yonatan ben Uziel. Saya langsung terjemahkan dalam Targum Yonatan berbunyi demikian. Nabi mengatakan kepada rumah Daud, untuk kita seorang anak telah lahir, untuk kita putra diberikan, dan dia telah mengambil hukum ke atas dirinya sendiri untuk mentaatinya. Perhatikan di sini ya, ketika lambang pemerintahan di atas bahunya, Yonatan bin Uziel itu mengatakan dia telah mengambil hukum ke atas dirinya sendiri untuk mentaatinya. Jadi hukum itu dipikulnya di atas bahunya sendiri dan untuk mentaatinya. Namanya disebut dari keajaiban kekal.
Jadi penasihat ajaib disebut dari keajaiban kekal. Allah perkasa yang hidup sampai kekalan. Dan Mesias yang damai sejahtera bagi kita pada hari kedatangannya. Jadi menurut Targum Yonatan ini namanya ada 3. Ya, disebut dari keajaiban kekal, Allah perkasa yang hidup sampai kekalan, dan nama yang ketiga adalah Mesias yang damai sejahtera bagi kita pada hari kedatangannya. Jadi seorang anak yang telah lahir itu menurut Yonatan bin Uziel adalah Mesias, bukan Hizkia. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi penasihat ajaib itu dijadikan satu nama sendiri oleh Yonatan ini dari keajaiban kekal. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal disebut jadikan satu. Allah yang perkasa hidup sampai kekekalan. Karena Bapa yang kekal itu, Bapa itu artinya pemilik kekekalan. Dan Syar Shalom atau Raja damai. Ya, berarti dia pemilik kedamaian, dia pembawa damai sejahtera bagi kita pada hari kedatangannya. Nah, Targum Yonatan abad kedua itu mengatakan pada hari kedatangannya. Artinya bahwa pemenuhan nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5 itu tidak terjadi zaman Hizkia. Bahkan pada abad kedua menurut Targum Yonatan ini belum terjadi. Tapi bagi orang Kristen sudah terjadi. Ini tadi sudah saya sebutkan. Pele Yoetz El Gibor Abi Ad Syar Shalom. Siapa Yonatan ini? Yonatan bin Uziel adalah murid dari Rabi Hillel. Ini rabi utama yang hidup di zaman Herodes. Artinya seorang rabi utama yang hidup di zaman Kristus dan para rasulnya. Seorang rabi yang sangat otoritatif sekali. Maka hasilnya, hasil tulisan Yonatan ini, Targum Yonatan ini dalam bahasa Aramaik, jadi kitab Tanak dalam bahasa Aramaik. Ya, Yonatan ini menulis tulisan nabi-nabi. Maka Targum Aramaiknya dianggap sangat otoritatif, sangat penting, sangat valid oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Maka karyanya, Targumnya ini dibacakan di sinagoga-sinagoga di daerah Afrika, Asia Tengah, daerah Arab, Persia, daerah Asia Kecil, itu semuanya menggunakan Targum Yonatan ini. Dan setiap ibadah dibacakan bergantian dengan tulisan-tulisan Ibrani. Jadi ketika satu ayat dalam bahasa Ibrani dibacakan, lalu ayat di dalam Targum Yonatan ini dibacakan. Begitu otoritatifnya Targum Yonatan ini. Sekarang sinagoga-sinagoga yang masih menggunakan Targum Yonatan adalah sinagoga yang di daerah Yaman. Itu masih memandang Targum Yonatan itu begitu otoritatif. Dan juga beberapa daerah sekitar Arab. Ya, memandang Targum Yonatan ini sangat otoritatif sekali. Nah, Targum yang digunakan mayoritas orang Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa Yesaya pasal 9 ayat yang kelima adalah nubuatan mesianis. Apakah Tovia Singer mau mengatakan Yonatan ini sudah memelintir Alkitab? Apakah Tovia Singer akan mengatakan Rabi Yonatan dan rabi-rabi yang menggunakan Targum Yonatan di sinagoga-sinagoga yang mayoritas pada waktu itu sudah memelintir ayat firman Tuhan? Seberapa besar otoritas Tovia Singer sehingga mengatakan Rabi Yonatan bin Uziel ini yang murid Rabi Hillel ini sudah memelintir ayat Alkitab?
Lalu selanjutnya adalah Igrot Harambam atau disebut dengan Maimonides. Ya, Maimonides. Maimonides ini juga rabi yang sangat utama. Pengaruhnya juga paling luas. Tulisan-tulisannya banyak digunakan sampai sekarang. Ya, ini tulisannya dalam bahasa Inggris. Supaya tidak terlalu panjang, saya langsung saja yang dalam bahasa Indonesia. Mesias menempati urutan setelah Musa dalam keunggulan dan perbedaan. Dan Tuhan telah menganugerahkan beberapa karunia kepadanya yang tidak diberikannya kepada Musa, seperti yang dapat dikumpulkan dari ayat-ayat berikut. Kegembiraannya adalah karena takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3. Roh Tuhan akan berdiam di atasnya. Ayat 11, pasal 11 ayat 2. Dan kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya. Pasal 11 ayat 5. Dan perhatikan selanjutnya apa yang dikatakan Maimonides. 6 sebutan yang secara ilahi diberikan kepadanya seperti yang ditunjukkan bagian berikut. Yesaya 9 ayat 6 atau 5. Nah, ini saya salah ketik, harusnya 5. Karena seorang anak telah lahir bagi kita, dan seorang anak laki-laki diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di bahunya, dan dia disebut Pele, Yoetz, El, Gibor, Abiat, Syar, Shalom. Yesaya 9 ayat 5. Perhatikan ini 6 nama ya, jadi tidak digabung ya. Pele, Yoetz tidak digabung, El Gibor tidak digabung, tapi Pele sendiri, Yoetz sendiri, El sendiri, Gibor sendiri. Dan ayat lain yang menyinggung tentang Mesias memuncak pada kalimat berikut. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mazmur 2 ayat 7. Semua pernyataan ini menunjukkan keunggulan dari Mesias. Kembali saya mau katakan, berani nggak Tovia Singer mengatakan bahwa Maimonides sudah memelintir ayat firman Tuhan? Berani enggak Menahem Ali mengatakan bahwa Targum Yonatan dan Maimonides ini salah, Targum yang sampah, Targum yang tidak berguna? Ya, berani enggak kemudian Menahem Ali membuktikan bahwa apa yang dikatakan Maimonides ini adalah salah? Maimonides adalah orang sesat di dalam ajaran Yudaisme. Bisa nggak membuktikan? Ini rabi yang sangat utama. Dua rabi utama ini saya tampilkan di sini pernyataan mereka tentang nubuatan pasal 9 ayat yang kelima. Selanjutnya saya menampilkan pernyataan rabi lain tentang ayat yang ke-6. Ya. Kli Yakar, memang rabi ini tidak seterkenal Maimonides maupun Yonatan ben Uziel. Kli Yakar menjelaskan penggenapan ayat ke-6 ini adalah pada saat bait Allah ketiga di mana kedamaian akan memerintah Israel. Dari pernyataannya saja Kli Yakar mengakui bahwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 itu bukan tentang Hizkia, tetapi tentang kedatangan Mesias. Bahkan dia mengatakan bahwa pada waktu bait Allah ketiga itu dibangun, yaitu pada zaman Mesias yang akan datang nanti. Karena bagi Kli Yakar belum datang. Ya, bagi Kli Yakar belum datang sang Mesias itu. Maka pada waktu bait Allah ketiga dibangun, barulah profesi nubuatan ini digenapi. Apakah Tovia Singer akan mengatakan Kli Yakar ini memelintir ayat firman Tuhan? Bahkan Kol Hator menyebutkan tahta Daud mengacu kepada Mesias ben Yusuf. Dan Mesias ben Yusuf ini bukan dimaksudkan menurut Kol Hator bukanlah Yesus ben Yusuf, bukan. Yesua ben Yusuf, bukan. Tetapi Mesias keturunan dari suku Yusuf.
Ya, suku Yusuf dibagi dua, Efraim dan Manasye. Di kepercayaan beberapa orang Yahudi, Mesias itu akan ada dua, yaitu Mesias ben Daud, Mesias anak Daud, dan ada Mesias ben Yosef, Mesias anak Yusuf. Itu dalam kepercayaan Yahudi kuno. Ada Mesias ben Daud dan Mesias ben Yusuf. Ada dua kepercayaan itu. Dan ternyata dalam Kristenan, Mesias ben Daud itu adalah Mesias ben Yosef itu. Dipenuhi semuanya di dalam Yesus Kristus. Nah, pertanyaan kenapa para rabi otoritatif itu mengakui bahwa Yesaya 9 ayat 1-6 itu nubuatan mesianis? Kenapa mereka percaya itu? Kenapa mereka mengartikan itu? Kenapa mereka mengajarkan bahwa Yesaya 9 ayat 1-6 itu nubuatan mesianis? Apakah mereka tidak menguasai bahasa Ibrani seperti yang dituduhkan Tovia Singer atau murid-muridnya dan Minham Ali? Apakah mereka tidak menguasai tenses avar katal, past tense perfect tense Ibrani? Apakah mereka memelintir ayat karena tidak mengerti tata bahasa Ibrani? Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka tidak tahu, mereka pasti ahlinya. Lalu kalau tahu mengapa ayat seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan yang jelas-jelas tensesnya itu perfect atau telah rampung, itu menurut mereka bermakna penggenapan mesianis di masa depan. Kenapa? Kenapa mereka berpikir kalimat yang sebenarnya sudah rampung itu mereka artikan akan terjadi di masa yang akan datang? Nah, ini keterangannya. Ya, alasan yang pertama, kata telah itu dalam konteks yang akan datang atau future. Kata perfect itu dikurung dalam konteks imperfect. Di mana buktinya? Nah, untuk membantu memahaminya, bisa dibantu dengan kata tanya mengapa, siapa, kapan. Mengapa, siapa, kapan. Biasanya kalau kita menafsir, untuk menggali teks itu kita pakai 6 kalimat tanya. 6 kalimat tanya, itu dipakai untuk menafsir. Dan di sini kita bisa dibantu dengan 3 kalimat tanya, mengapa, siapa, dan kapan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Mengapa? Siapa? Kapan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mengapa? Siapa? Kapan? Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Berhenti dulu ayat ini. Masih ada kata-kata lanjutannya, tapi kita berhenti dulu dengan kalimat tanya, mengapa itu terjadi? Siapa? Kapan terjadi? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mengapa itu terjadi? Karena kecemburuan. Kecemburuan siapa? Kecemburuan Tuhan semesta alam. Kapan terjadinya? Akan melakukan hal ini. Berarti apa? Ketika berbicara akan, itu berarti imperfect, itu future, itu belum terjadi. Nah, artinya pasal 9 ayat yang kelima ini dalam konteks terjadinya itu baru akan. Ya, belum terjadi tapi akan terjadi. Ya, dalam konteksnya.
Walaupun bisa saja dikatakan, ya tapi itu kan akan terjadi di zaman Hizkia memerintah. Ya bisa saja, tetapi ketika Hizkia memerintah tidak memenuhi ayat yang ke-6, ya, memenuhi sedikit saja atau sebagian itu bukanlah punya pengertian memenuhi seluruh firman Tuhan. Nubuatan itu harus digenapi tepat 100%, tidak bisa setengah-setengah atau sebagian 90%, harus semuanya. Nah, alasan kedua, dalam sastra nubuat yang akan datang sering ditulis dalam bentuk perfect atau sudah rampung. Ini memiliki arti sebuah kepastian dan tidak akan diganggu-gugat karena sudah diputuskan Tuhan. Ini memiliki arti sudah ditetapkan, tetapi terjadinya di masa depan. Sudah ditetapkan telah lahir, tapi terjadinya di masa depan. Telah diberikan, tapi akan diterimanya di masa depan. Contoh, nubuatan itu tertulisnya perfect, tetapi ternyata terjadinya adalah future. Mazmur 2. Tadi sudah dibuktikan bahwa Maimonides mengatakan bahwa Mazmur 2 ini adalah Mazmur mesianik untuk Mesias. Ya, bukan untuk Daud, tetapi untuk Mesias. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Pengurapan dari Tuhan. Loh kan Daud juga diurapi, ya, tetapi jelas bahwa Maimonides ini menyebutkan bahwa Mazmur 2 ini adalah Mazmur mesianis yang akan datang. Menunjukkan keunggulan Mesias. Bukan Daud. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Perhatikan di sini dikatakan telah melantik. Tapi Maimonides mengatakan itu Mesias yang akan datang. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, jelas bahwa Maimonides menyebutkan bahwa teks ini adalah teks mesianis. Tetapi bentuknya perfect, sudah terjadi. Sudah dilantik, sudah diperanakkan. Padahal belum muncul, menurut orang Yahudi sampai sekarang belum muncul. Ya, menurut orang Kristen sudah lahirnya Kristus. Orang Kristen pun juga pengikutnya ada rabi, Yesus pun juga rabi, dan banyak pengikutnya adalah seorang rabi Yahudi. Ya, contoh yang pertama, apakah ada lain lagi? Saya tambah lagi 2 contoh. Contoh kedua adalah Yeskiel pasal 44 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus. Ini Yeskiel ya. Yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Jadi pintu gerbang timur tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi pada waktu Yeskiel mendapatkan penglihatan ini, gerbang timur sudah tertutup. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Gerbang timur sudah tertutup dalam penglihatannya. Bentuknya perfect. Tapi apakah sudah tertutup? Belum pada zaman Yeskiel. Bahkan pada zaman Yesus pun juga belum tertutup. Karena Yesus masuk lewat pintu gerbang itu. Ya. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Yesus masuk lewat pintu gerbang itu dengan mengendarai keledai muda.
yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Keledai betina muda. Lalu orang-orang melemparkan jubahnya di tengah-tengah jalan dan membawa daun pohon-pohon palma dan berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi zaman Yesus pintu itu belum tertutup. Kapan tertutupnya? Karena Tuhan sudah masuk melaluinya, pintu itu harus tetap tertutup. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu pintu gerbang itu harus tertutup. Yesus sudah masuk ke sana dengan mengendarai keledai betina muda. Gerbang timur atau gerbang emas ditutup tahun 810 Masehi oleh Khalifah Islam. Lalu dibuka lagi oleh tentara salib tahun 1102. Namun nggak lama kemudian ditutup lagi oleh Saladin 1187. Jadi nggak lama ya ditutup lagi. Lalu dipugar tetapi ditutup dengan tembok lain oleh Sultan Sulaiman dari dinasti Khalifah Ottoman 1541 sampai sekarang. Tidak hanya ditutup saja, ya bahkan sekarang sudah dikasih disemen lagi, dikasih batu lagi, dikasih tembok lagi di depannya yang tertutup. Setelah itu di depan pintu gerbang itu dibuat makam, ya orang-orang yang sudah mati dikuburkan di sana. Tujuannya untuk menajiskan supaya sang Mesias yang tidak mau menyentuh hal-hal yang najis itu tidak masuk ke sana. Dan kalau dia masuk ke sana dia udah jadi najis sehingga dia tidak lagi punya kuasa untuk merebut kota Yerusalem. Maksudnya seperti itu. Jadi para khalifah itu menutup karena mereka berpikir sang Mesias itu nanti akan masuk lewat pintu gerbang itu dan bisa mengalahkan pasukannya. Maka dibuat tertutup. Jadi 500 sebelum Masehi dikatakan sudah tertutup. Tetapi kenyataannya baru tertutup 1300 tahun kemudian. Ini kalau berbicara tentang nubuatan. Ya, tertulisnya perfect karena menunjukkan suatu kepastian akan terjadinya nubuatan itu, tetapi sebenarnya peristiwanya akan terjadi di masa yang akan datang. Tambah lagi satu lagi. Ya, saya kasih satu lagi contoh. Yosua 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, yang akan, berarti akan belum diinjak, tapi akan diinjak, telah kuberikannya kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kata telah dan nya ini dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ini terjemahan saya sendiri. Ya, kenapa ada kata telah? Karena ada kata netatiu. Apa itu netatiu? Netatiu itu dari kata natan, memberi. Berubah menjadi netatiu karena menggunakan bentuk perfect. Ya, orang pertama tunggal dan diikuti dengan akhiran. Orang ketiga maskulin singular. Maka kalau terjemahan yang kaku, telah kuberikannya kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi tempat yang akan diinjak itu telah diberikan. Tetapi akan diterimanya terjadinya tunggu nginjak dulu. Tetapi di dalam keputusan Tuhan itu telah. Itu perfect. Itu sudah selesai. Tetapi dalam realitanya Yosua harus melangkah dulu, menginjak dulu, baru diberikannya. Ya, baru diterima. Nah,
Kata-kata ini kalau kita kaji dalam bahasa asli itu sangat menarik sekali. Karena memiliki arti sudah ditetapkan, tetapi akan terjadi di masa depan. Di dalam situasi yang belum terjadi, Tuhan sudah menetapkan, maka pasti akan terjadi. Janjinya itu pasti, walaupun belum terjadi. Maka ditulisnya dalam bentuk perfect. Nubuatan dalam Perjanjian Baru pun juga sama, banyak menggunakan bentuk itu. Tapi saya pikir 3 contoh saja sudah sangat mewakili ya. Sudah sangat cukup mewakili bahwa nubuatan seringkali tertulisnya itu dalam bentuk perfect walaupun belum terjadi. Kesimpulannya, bahwa tulisan para rabi tradisional yang memiliki otoritas utama meyakini bahwa Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 adalah nubuatan mesianis. Apakah mereka akan menuduh rabi tradisional Yonatan ben Uziel, Maimonides memperkosa teks ini? Tentu tidak. Ya. Kalau tidak berarti Tovia Singer seharusnya harus mencabut kata-katanya. Oh, ternyata memang betul, memang rabi-rabi tradisional banyak ya juga yang menafsirkan Yesaya 9 ini nubuatan mesianis. Jangan tuduh orang Kristen memelintir ayat, berakrobat teologi, karena itu adalah keyakinan ajaran Yahudi di abad-abad awal, ya akhir abad sebelum Masehi sampai awal abad Masehi. Yang kedua, Hizkia belum memenuhi nubuatan di ayat yang ke-6. Para rabi mengatakan bahwa Hizkia itu belum memenuhi nubuatan di ayat yang ke-6. Maka itu bukan ditujukan kepada Hizkia. Hizkia hanya bayangannya saja, gambarannya saja. Akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, berdasarkan kajian gramatika dalam tradisi teks nubuatan, peristiwa itu terjadi di masa depan. Ya. Ini berdasarkan penggalian teks secara gramatika dan sastra nubuatan. Bukan asal-asalan yang saya sampaikan, tetapi pengkajian gramatika Ibrani, sastra nubuatan, peristiwa itu terjadi di masa depan. Kiranya saudara-saudara semua, para penonton channel Lentera Injil, semakin dilengkapi, semakin diberkati, bisa menjawab serangan-serangan terhadap iman kekristenan kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.